的温度，拍出一段不寻常的追逐。揭开它神秘的面纱，要让这力量重复，直到找寻出每段往事的归宿。Halo sahabat Ruang Novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita novel Dogua berjudul Wudong Qiankun. Jika ada kritikan atau saran novel yang ingin diceritakan, tulis di kolom komentar, dan kita akan membahas di waktu lainnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan cemilan dan minuman kalian, agar bisa lebih nyaman mendengarkan cerita Ruang Novel. Let's go! Part 37. Bab 243, Lelang. Mu Qianqian sedikit heran bahwa Lindong tetap tidak terpengaruh di bawah tatapannya. Matanya yang indah seperti bunga persik menyapu seluruh tubuh yang pertama, sebelum dia dengan malas menarik pandangannya. Setelah melihat wanita itu menarik pandangannya, Lindong dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya. Dia hanya di sini untuk mendapatkan beberapa bahan peningkatan untuk hal bersisik surgawi kuno, dan tidak ingin memiliki kontak dengan kecantikan ini yang terlihat cantik tetapi tertutup duri. Tidak lama setelah Mu Qianqian menarik pandangannya, orang-orang yang tampaknya memiliki latar belakang yang kuat berturut-turut berjalan ke barisan depan, dan duduk sendiri. Namun, sebelum mereka duduk sendiri, orang-orang ini akan mengobrol sedikit dengan Mu Qianqian, sebagian karena penampilan yang terakhir, tetapi sebagian besar karena faksi yang diwakilinya. Sekte Iblis Besar. Bahkan di seluruh Kekaisaran Great Yan, itu bisa dianggap sebagai faksi kelas 1 yang asli, dan merupakan keberadaan seperti Tuan di Provinsi Great Desolate, karenanya tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Karena semakin banyak orang muncul, Lindong memijat dahinya. Tepat saat dia akan menarik pandangannya, simbol jiwa takdir di istana Niwannya melompat sedikit, menyebabkan dia agak heran saat dia mengangkat kepalanya. Pada saat ini, ada kelompok lain yang memasuki area tempat duduk VIP di depannya. Aura kelompok ini tidak terlalu kuat, namun, ketika orang-orang di sekitarnya melihat mereka, ekspresi mereka agak ketakutan. Dari tubuh mereka, Lindong merasakan gelombang energi mental yang kuat. Jelas, orang-orang ini fokus pada budidaya energi mental. Selain itu, ketika Lindong merasakan gelombang energi mental semacam ini, dia juga menemukan bahwa jejak energi mental mereka tampaknya menutupi tubuh mereka dengan cara khusus. Sebelum meluas ke pakaian mereka, tampaknya terhubung dengan sesuatu di dalamnya. Ini adalah anggota dari sekte boneka mengerikan. Tatapan Lindong sedikit berkedip. Energi mental dari orang-orang ini sangat kuat. Selain itu, apa yang dia temukan agak aneh adalah bahwa energi mental orang-orang ini memiliki jejak kesuraman dan kematian, dan tidak murni dan tidak terlihat seperti energi mental normal. Energi mental mereka harus terhubung ke boneka simbol mereka, tenggelam dalam pikirannya, Lindong diam-diam merasakan tas Qiankunnya. Di dalamnya ada boneka simbol peringkat menengah, namun, karena fakta bahwa dia harus menggunakan pil Yuan murni setiap kali dia menggunakan benda ini, Lindong tidak membawanya keluar untuk menghadapi lawan dalam keadaan normal. Dikatakan bahwa anggota sekte boneka mengerikan ini akan membawa boneka simbol bersama mereka. Ketika mereka bertarung, wayang simbol akan menghadapi lawan secara langsung, sementara mereka menggunakan energi mental untuk mengendalikan dan menyerangnya. Dalam situasi 2 lawan 1 seperti ini, kemungkinan besar mereka akan menang daripada dikalahkan. Ini adalah alasan utama mengapa orang biasa tidak berani menjadi musuh dengan sekte boneka mengerikan. Lagi pula, tidak ada yang mau berjuang sampai mati melawan simbol puppets yang sama sekali tidak memiliki rasa sakit. Tatapan Lindong menyapu seluruh kelompok ghastly puppet cult, sebelum berhenti pada orang di tengah. Dia tampak seperti seorang pemuda berusia sekitar 25 atau 6 tahun. Dia agak tampan, dan kulitnya sangat pucat. Senyum tertentu tergantung di wajahnya setiap saat, tetapi ketika senyum semacam ini dicocokkan dengan aura dinginnya, itu menyebabkan orang lain menggigil tanpa sadar. Dari bisikan di dekatnya, Lindong menemukan identitas pemuda ini. Namanya Huazong, dan merupakan putra dari salah satu tetua sekte boneka mengerikan. Sementara itu, dia juga penjaga kotak Lang Agung dari sekte boneka mengerikan, posisi yang agak tinggi.
Energi mental orang ini mungkin tidak jauh dari membuat terobosan ke tingkat master simbol jiwa. Ekspresi Lindong berubah sedikit serius saat ia merasakan gelombang samar energi mental dari tubuh pemuda itu. Orang ini kemungkinan besar akan membentuk simbol takdir kelima. Jika dia berhasil, dia akan berhasil maju ke tahap master simbol jiwa. Memang ada banyak talenta yang mampu di antara generasi muda Great Desolate Province. Namun, Lindong merasa agak tidak nyaman dengan energi mental jahat dari sekte yang mengerikan, meskipun dia tidak tahu mengapa ini terjadi. Sementara Lindong tenggelam dalam pikirannya, pria yang dikenal sebagai Hua Zong mengobrol dengan Mu Qian dengan agak antusias setelah dia memasuki area tempat duduk. Dari kelihatannya, dia tidak menyembunyikan kekaguman di matanya sama sekali, dan sebagai tanggapan, Mu Qian tampaknya sering menghadapi situasi seperti ini. Karena latar belakang pihak lain, senyumnya tidak tampak terlalu intim atau terlalu menolak, cara dia memahami keseimbangan ini cukup mengesankan. Ding! Saat area tempat duduk VIP secara bertahap terisi, seluruh area lelang juga praktis penuh. Sebuah suara yang jelas akhirnya terdengar di area pelelangan, saat seorang tetua berambut putih muncul di panggung pelelangan yang luas itu sambil berseri-seri. Hehe, yang lama ini dikenal sebagai Song Tai, kamu bisa memanggilku Meneer Song. Hari ini, kami merasa terhormat dengan kehadiran semua orang, dan biarkan orang tua ini terlebih dahulu berterima kasih kepada semua orang atas nama aliansi bela diri saya. Senyum baik hati tergantung di wajah sesepuh berambut putih itu. Dibungkus oleh Yuan Power yang kuat, tawanya terdengar di seluruh area lelang. Kekuatan aliansi bela diri ini tidak lemah, untuk berpikir bahwa mereka secara langsung mengirim praktisi tahap penciptaan formulir awal untuk menjadi tuan rumah pelelangan. Menatap tetua yang dikenal sebagai Song Tai, kejutan melintas di mata Lindong saat dia bergumam. Lindong sudah mendengar banyak salam konvensional ini di awal pelelangan, oleh karena itu, dia langsung mengabaikan kata-kata tetua berikut. Setelah beberapa menit, Song Tai sedikit enggan karena dia akhirnya berhenti. Tangannya menekan keras bel kecil di depannya, saat beberapa gadis pelayan muda dan cantik dengan anggun berjalan menaiki panggung pelelangan dengan piring perak di tangan mereka. Semuanya, ini adalah item pertama dari lelang hari ini, Fire Cloud Spirit Armor. Armor ini dibuat secara pribadi oleh Master Jin dari Great Puppet City kita. Setelah menilainya, kami telah menentukan bahwa itu telah mencapai puncak harta karun simbol tingkat rendah. Kalau dipakai pasti jadi tambahan asuransi jiwa. Untuk item ini, tawaran awal adalah 10.000 pil yuan murni. Penatua berambut putih menerima piring perak itu dan mengangkat kain bordir itu. Segera, armor dalam berwarna merah muncul di depan mata semua orang. Samar-samar, panas yang berapi-api sepertinya terpancar darinya. Harta karun jiwa armor batin. Menatap baju besi bagian dalam, alis Lindong sedikit terangkat. Dia agak tertarik pada harta karun jiwa defensif semacam ini, namun, harta karun jiwa tingkat rendah tidak menarik perhatiannya. Namun, dia juga mengerti bahwa dengan pil yuan murni yang dia miliki, bahkan jika dia menemukan harta karun jiwa tipe defensif yang baik, kemungkinan besar dia akan kesulitan mendapatkannya. Namun, meskipun Lindong tidak menyukai Soul Treasure tingkat rendah ini, itu masih menarik perhatian banyak orang di sini. Bagaimanapun, perlindungan dari harta karun jiwa pelindung batin memang dapat menjamin hidup Anda pada waktu-waktu tertentu. Saat orang-orang ini memperebutkannya, harga Fire Cloud Spirit Armor langsung naik dari 10.000 pil yuan murni menjadi harga 21.000, sebelum akhirnya berhasil ditawar oleh saudara Ren. Lindong bersandar di kursinya. Dia mengerti bahwa awal pelelangan hanyalah perjuangan skala kecil, harta yang sebenarnya hanya akan muncul kemudian. Dengan sikap ini, Lindong tampak menikmati pertunjukan saat dia menyaksikan kontestan lain pada beberapa gelombang pertama artikel lelang. Selama periode ini, dia tidak berpartisipasi sama sekali. Seiring berjalannya waktu, artikel lelang yang muncul di panggung lelang secara bertahap menjadi agak berharga, sementara suasana di daerah itu juga menjadi semakin intens. Di tempat seperti ini, sangat mudah menikmati apa yang dikenal sebagai perasaan menghabiskan uang secara sembrono. Magic Scales Gold Heart, bahan logam yang relatif langka.
Ini digunakan untuk menempa harta karun jiwa kelas tinggi. Tawaran awal adalah 5.000 pil yuan murni. Ketika dia mendengar kata-kata ini, Lindong tiba-tiba terbangun dari kesurupannya, saat senyum muncul di wajahnya. Ini adalah salah satu bahan yang dibutuhkan untuk mengupgrade Ancient Heavenly Scales Halberd, dan harganya cukup bisa diterima. Meskipun orang-orang yang akan menawar bahan semacam ini jumlahnya sedikit, masih ada beberapa yang tertarik. Oleh karena itu, dalam beberapa menit, harga hati emas timbangan ajaib ini meningkat menjadi 10.000 pil yuan murni. 15.000 pil yuan murni. Suara serak tiba-tiba terdengar di pelelangan, menyebabkan beberapa penawar yang tertarik terkejut. Segera setelah itu, mereka mengarahkan pandangan mereka ke arah orang yang disembunyikan oleh topi bambu, dan ragu-ragu sejenak. Hanya sedikit orang yang terus menawarnya, tetapi setelah yang terakhir segera menaikkan harga menjadi 20.000 pil yuan murni, mereka dapat memilih untuk menyerah. Saat semua orang menyerah, hati emas sisik ajaib ini berhasil jatuh ke tangan Lindong. Dalam lelang berikut, Lindong sekali lagi menemukan beberapa bahan yang dia butuhkan. Meskipun prosesnya sedikit merepotkan, tetapi ketika dia akhirnya membuang 50.000 pil yuan murni, semua bahan ini menjadi miliknya. Saat ia menatap pil yuan murni yang dibuang seperti air, sudut mulut Lindong tanpa sadar berkedut untuk sementara waktu. Jika bukan karena pemerasannya terhadap keluarga di Dan Liu di sepanjang jalan, dia saat ini hanya akan bisa menonton. Meskipun demikian, dia masih menghabiskan 20% dari dana pil yuan murninya untuk mendapatkan barang-barang ini. Setelah berhasil menawar semua materi, Lindong menghela nafas lega. Sangat mudah untuk melakukan sesuatu dengan uang di saku Anda, atau jika dia harus pergi keluar dan menemukan bahan-bahan ini sendiri, entah berapa lama. Item yang kami lelang selanjutnya juga adalah Soul Treasure. Hehe, bagaimanapun, itu tidak bisa dianggap sebagai ofensif dari Soul Treasure defensif, dan hanya bisa disebut sebagai Soul Treasure tipe pendukung. Di panggung lelang, sesepuh berambut putih itu semua tersenyum saat dia mengangkat kain bordir di depannya, memperlihatkan sajadah kuning tua. Tampaknya ada banyak simbol misterius di sajadah, karena samar-samar mengeluarkan jejak energi aneh. Setelah dinilai oleh seorang ahli dari aliansi bela diri saya, sajadah ini mampu mengumpulkan pikiran dan menyehatkan energi mental seseorang. Meskipun tidak banyak berguna untuk budidaya Yuan Power, untuk master simbol, itu tidak buruk sama sekali. Setelah mendengar kata-kata ini, beberapa orang yang tidak mengolah energi mental menggelengkan kepala dengan kecewa, jelas tidak tertarik pada item ini. Lindong menatap sajadah kuning tua, saat alisnya sedikit berkerut. Dia menyadari bahwa ketika energi mentalnya mencoba menyelidiki benda itu langsung dipantulkan kembali oleh sajadah. Agak menarik memang, Lindong bergumam. Hehe, tawaran untuk sajadah ini dimulai dari 40.000 pil yuan murni. Setelah mendengar harga ini, Lindong dalam hati menggelengkan kepalanya. Meskipun sajadah ini mampu memelihara energi mental seseorang, harga ini masih sedikit terlalu tinggi. Lindong, sajadah ini bukanlah benda sederhana, sepertinya ada sesuatu yang disegel di dalamnya. Coba dan lihat apakah Anda dapat membelinya, saya yakin itu tidak akan merugikan Anda. Namun, saat Lindong bersiap untuk menyerah, suara Little Marten tiba-tiba terdengar di benaknya. Part 38. Bab 244, Akumulasi Roh Sajadah. Oh! Mendengar kata-kata tiba-tiba Little Marten, Lindong sedikit terkejut, dan segera setelah itu, dia berkonsentrasi pada sajadah kuning tua. Jika sajadah ini benar-benar hanya memiliki beberapa kemampuan nutrisi energi mental, itu pasti tidak akan bernilai 40.000 pil yuan murni. Namun, dari fakta bahwa juru lelang telah memberikan tawaran awal yang tinggi menunjukkan bahwa meskipun ahli penilaian dari aliansi bela diri tidak sepenuhnya yakin tentang misteri sajadah ini, mereka merasakan bahwa sajadah ini memang memiliki poin unik, dan karenanya, memberikan harga awal seperti itu. Oleh karena itu, penawaran untuk sajadah ini sedikit mirip dengan perjudian. Jika seseorang beruntung dan menemukan bahwa sajadah ini memiliki kemampuan lain, dia akan menang, tetapi jika tidak, maka itu akan menjadi kerugian besar. Jadi, setelah mendengar kata-kata Little Marten,
Lindong ragu-ragu sejenak di dalam hatinya, namun, pada akhirnya, kepercayaan yang dia miliki pada yang pertama menang. Meskipun orang ini kadang-kadang tidak terlalu dapat diandalkan, pada saat yang genting, itu dapat dipercaya sampai tingkat tertentu. Apa yang disebut sajadah akumulasi roh ini jelas menarik beberapa bisikan di area lelang. Lindong bisa merasakan probe energi mental yang tak terhitung jumlahnya menyebar, menyapu sajadah, mencoba untuk menemukan apakah ada misteri dalam item ini. Untuk berpikir bahwa itu dimulai dengan harga seperti itu, bagaimanapun, orang tidak tahu apakah ini karena beberapa poin khusus dari sajadah. Oleh karena itu, beberapa orang mencoba cara mereka untuk menyelidikinya, namun, penyelidikan energi mental ini tidak dapat mencapai banyak efek seperti Lindong. 40.000 pil yuan murni. Bisik-bisik di area tersebut tidak berlangsung lama, sebelum seseorang melakukan probing bid, rupanya mencoba peruntungannya. Meskipun 40.000 pil yuan murni bukanlah jumlah yang kecil, orang-orang yang bisa mengambil jumlah seperti itu di sini tidak sedikit. 43.000. 45.000. Dengan seseorang untuk memulai penawaran, yang lain segera mengikuti. Namun, mereka tidak menaikkan harga terlalu tinggi. Rupanya, mereka sedikit khawatir dengan efek tidak jelas dari sajadah ini. Sementara harga naik sedemikian rupa, penawaran untuk sajadah secara bertahap mencapai 50.000 pil yuan murni, dan setelah ini, para penawar menjadi jauh lebih berhati-hati. 60.000 pil yuan murni. Ketika penawaran menjadi jarang, suara lembut dan acuh tak acuh tiba-tiba terdengar, segera menyebabkan beberapa kontestan yang tertarik ditekan. Saat mereka melihat ke arah sumber suara, mereka menemukan bahwa penawar ini sebenarnya adalah Huazong dari pemuja boneka mengerikan, yang duduk di paling depan. Setelah melihat tuan kaya ini bergerak, banyak orang menggelengkan kepala tanpa daya, jelas tidak mampu bersaing. Oleh karena itu, setelah Huazong meneriakkan tawarannya, pelelangan menjadi hening untuk beberapa saat, tetapi ketika semua orang berpikir bahwa tawaran Huazong akan berhasil, sebuah suara tiba-tiba menyela. 70.000 pil yuan murni. Wah! Suara ini langsung menyebabkan kegemparan dalam pelelangan. Satu persatu, tatapan heran beralih ke suara itu, dan ketika mereka melihat sosok yang ditutupi oleh topi bambu, mereka langsung berbisik. Kenaikan harga ini jelas menyebabkan Huazong terkejut. Segera setelah itu, alisnya sedikit berkerut, saat dia memiringkan kepalanya, tatapan lembutnya melihat ke arah sosok di belakang. Setelah menjadi fokus perhatian semua orang, ekspresi Lindong tetap tenang. Segera setelah itu, pikirannya bergerak sedikit, saat energi mental yang suram diam-diam menyebar, tampaknya berniat mengintip wajah di bawah topi bambu. Mendengus di dalam hatinya, simbol jiwa takdir di istana Niwanya sedikit bergetar, saat gelombang energi mental menyapu, mencerminkan energi mental yang menyelidik. Mata di bawah topi bambu berbalik untuk menatap Huazong, ternyata, penyelidikan itu seharusnya dari Huazong. Oh! Setelah pemeriksaan energi mentalnya dipantulkan kembali oleh Lindong, Huazong jelas sedikit terkejut, saat dia mengeluarkan, "Oh, lembut." Segera setelah itu, senyum gembira terbentuk di bibirnya. Seperti ular berbisa, dia melirik Lindong sebelum menarik pandangannya. Saat suara malas terdengar, 80.000. Peningkatan besar ini menyebabkan wajah banyak orang berubah sedikit. Segera setelah itu, mereka diam-diam merasa iri. Ini adalah orang yang benar-benar kaya, 80.000 pil yuan murni dibuang tanpa berkedit, dan yang paling penting, dia telah menggunakan jumlah yang sangat besar untuk menawar sajadah yang kemampuannya masih belum sepenuhnya jelas. 100.000. Namun, saat kecemburuan orang banyak muncul, kata-kata Lindong berikutnya, yang diucapkan dengan suara yang mirip dengan sumur kuno tanpa riak, secara langsung menyebabkan cukup banyak orang terkesiap. Faktanya, bahkan Mu Qian tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh, saat matanya yang seperti bunga persik menatapnya dengan heran. 100.000 pil yuan murni, tanpa sedikit keberanian, seseorang tidak mungkin meneriakkan jumlah seperti itu dengan cara yang tenang dan terkumpul. Tawaran Lindong menyebabkan bahkan wajah Huazong sedikit berkedut untuk sesaat, saat matanya menjadi sedikit gelap.
Namun, dia tidak sekali lagi menaikkan tawaran kali ini. Kadang-kadang, mungkin baik-baik saja membiarkan emosi seseorang memengaruhi keputusannya, tetapi seseorang masih harus melihat biayanya. Jika sajadah ini adalah harta karun jiwa tingkat tinggi, mungkin dia akan sangat tertarik untuk melanjutkan penawaran. Namun, dalam kasus ini, jika ayahnya mengetahui bahwa dia telah menghabiskan 100.000 pil yuan murni untuk membeli sajadah dengan kemampuan yang tidak jelas, itu akan sangat berlebihan. Tawaran Lindong kali ini tidak diragukan lagi menaklukkan seluruh lelang, dan untuk waktu yang lama setelah itu, tidak ada yang berbicara. Setelah melihat ini, tetua berambut putih juga sedikit bersemangat saat dia berteriak beberapa kali, sebelum membanting palu dan menyegel kesepakatan. Sepanjang seluruh proses ini, Lindong tidak bergerak sama sekali. Bahkan nada suaranya tidak berubah sedikit pun. Dari penampilan ini, seolah-olah 100 pil yuan murni tidak berarti apa-apa baginya. Ini menyebabkan beberapa orang menebak dari faksi hebat mana dia berasal. Tentu saja, tidak ada yang tahu bahwa di bawah tubuh yang tampak tenang ini, leher yang memerah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengaum 100.000 pil yuan murni. Sial, jika sajadah celaka ini tidak ada gunanya, aku pasti akan membuatmu membayar. Raungan Lindong secara alami ditujukan pada Little Marten. Sejujurnya, ketika Huazong sebelumnya meneriakan tawaran 80.000, Lindong sudah berencana untuk menyerah. Menggunakan harga semacam ini untuk bertaruh pada keberuntungan seseorang benar-benar sedikit terlalu mengganggu. Namun, tepat ketika dia akan menyerah, Little Marten tanpa henti menghasutnya. Pada akhirnya, ini menyebabkan dia dengan susah payah meneriakan tawaran pemotongan daging ini. Tentu saja, ketika dia meneriakan tawaran ini, hati Lindong sudah sangat menyesal. Dia dengan panik berharap Zonghua akan menawar sekali lagi, tetapi apa yang menyebabkan pemandangan di depan matanya menjadi hitam, adalah bahwa orang ini benar-benar menjadi lembut pada saat ini. Pengecut tak punya keberanian. Lindong marah dalam hatinya saat dia mengutuk. Setelah 100.000 pil yuan murni ini dibuang, dananya akan menyusut lebih dari setengahnya. Sepertinya dia harus hidup hemat lagi di masa depan. Nak, kamu benar-benar tidak memiliki keberanian atau wawasan. Apa yang hanya 100 pil yuan murni, bahkan kakek Marten tidak dapat memahami beberapa simbol di sajadah ini. Ini jelas bukan barang biasa. Sementara Lindong berkubang dalam penyesalan, suara Little Marten penuh dengan penghinaan seperti yang terdengar di benaknya. Kamu lebih baik berdoa agar kamu benar. Lindong dengan tegas berkata. Di panggung lelang, menyusul suksesnya lelang sajadah penimbunan roh dengan harga yang lumayan bagus, cukup banyak hal bagus yang dihadirkan di atas panggung. Di antara mereka, Lindong melihat seni bela diri yang telah mencapai peringkat 8 kelas atas. Namun, penawaran yang langsung mencapai 80.000 membuatnya menyerah. Dalam kondisinya saat ini, dia tidak bisa lagi membeli barang-barang mewah ini. Sekarang kantong uangnya secara bertahap menyusut, dalam beberapa lelang berikut, Lindong praktis direduksi menjadi penonton, dengan pengecualian satu kali menjelang akhir ketika dia sekali lagi bergerak, menggunakan 20.000 pil yuan murni untuk beli ramuan langka yang dikenal sebagai buah yang berbintang. Ini adalah salah satu item penting untuk menjinakkan energi mengamuk dalam buah 1000 binatang. Dengan demikian, Lindong tidak akan mentolerir tidak mengambil tindakan. Setelah 20.000 pil yuan murni ini diambil, itu juga menyebabkan Lindong menjadi sangat miskin. Pil yuan murni yang tersisa tidak dapat lagi digunakan karena dia masih membutuhkan sejumlah besar pil yuan murni untuk meminta master simbol jiwa untuk meningkatkan tombak sisik surgawi kuno. Dalam waktu singkat, dana asli Lindong lebih dari 200.000 pil pure yuan sekali lagi telah dibersihkan. Ini menyebabkan dia sangat memahami betapa miskinnya dia di tempat seperti Provinsi Great Desolate. Untungnya, meskipun dia telah menghabiskan cukup banyak pil yuan murni, semua yang dibutuhkan Lindong praktis semuanya berhasil dibeli. Saat pelelangan secara bertahap mendekati akhir, artikel yang muncul menjadi semakin berharga, dan semakin tinggi tawarannya, menyebabkan Lindong merasa agak iri. Puncak dari pelelangan kali ini adalah harta karun jiwa bermutu tinggi yang disebut Armor Bumi Misterius.
Dikatakan sebagai harta karun yang telah diturunkan dan berasal dari dalam tablet Great Wastelands. Harganya mulai dari 120.000 pil yuan murni, dan kekuatan pertahanannya sangat kuat. Jika hanya seorang praktisi panggung yuan dan yang memakainya, dia akan dapat secara langsung mengabaikan serangan praktisi tahap penciptaan formulir. Faktanya, harta karun jiwa ini juga memiliki ketahanan tertentu terhadap serangan energi mental. Mengenakannya tidak diragukan lagi mirip dengan memiliki kehidupan tambahan. Hal ini menyebabkan mulut Lindong ngiler, tapi tentu saja, dengan harga setinggi ini, bahkan jika dia tidak akan mampu membelinya bahkan jika dia harus menjual dirinya sendiri. Pada akhirnya, armor bumi misterius, ini dilelang dengan harga 180.000 pil yuan murni, dan penerimanya tidak lain adalah orang yang bertarung melawan Lindong untuk sajadah akumulasi roh, Zonghua. Dengan dukungan sekte boneka mengerikan, orang ini memang benar-benar kaya. Saat dia menatap pelelangan yang telah mencapai puncaknya, Lindong meregangkan tubuhnya, dan langsung berdiri, menuju keluar area pelelangan. Kali ini, telah mendapatkan panen yang cukup, dan sekarang harus pergi untuk meningkatkan halberd sisik surgawi kuno. Jika tombak timbangan surgawi kuno dapat ditingkatkan menjadi harta karun jiwa bermutu tinggi, kekuatan pertempuran Lindong tidak diragukan lagi akan naik satu tingkat. Part 39. Bab 245, Grandmaster Cheng. Setelah keluar dari area lelang, Lindong pertama kali melakukan perjalanan ke Departemen Internal Lelang. Di sana, dia mengambil semua barang yang berhasil dia tawar, termasuk sajadah kuning tua. Saat ia berdiri di ruangan kecil dan tenang, Lindong menatap sajadah tua di tangannya. Itu terasa suam-suam kuku di tangannya, dan banyak simbol misterius di sajadah tampak sangat samar dan rumit. Berdasarkan simbol-simbol ini saja, sajadah tampak sedikit istimewa, namun, tidak peduli bagaimana Lindong memeriksanya dengan energi mentalnya, sajadah di depan matanya tidak memberikan respon sama sekali, menyebabkan seseorang menjadi sedikit curiga. Jika simbol-simbol yang tampaknya samar ini hanyalah bagian depan yang palsu. Jika itu benar, Lindong akan benar-benar kalah kali ini. Dengan erat menggenggam sajadah di tangannya, ekspresi Lindong sedikit jelek. Segera setelah itu, dia dengan keras mengutuk dengan suara rendah, menyimpan semua barang yang dibeli ke dalam tas Qian Kunnya, sebelum berbalik dan meninggalkan ruang pengambilan artikel. Saat ini dia praktis telah kembali ke titik ketika dia meninggalkan kota Yan, karena pil yuan murni di dalam kantong uangnya hampir habis. Jika saya tahu tentang ini sebelumnya, saya akan memeras lebih banyak uang dari keluarga Di dan Liu. Lindong agak menyesal. Saat itu, dia mengira 200.000 pil pure yuan sudah banyak. Pada akhirnya, setelah membeli beberapa barang di sini, dia menyadari bahwa 200.000 pil yuan murni tidak cukup. Membelai Little Flame, Lindong menghela nafas tanpa daya. Sekarang, dia harus terlebih dahulu pergi dan mencari master simbol jiwa untuk meningkatkan tombak timbangan surgawi kuno. Sementara Lindong menghela nafas, dia tiba-tiba mencium aroma aneh yang melayang. Wewangian ini tidak terlalu berat, dan mirip dengan wewangian wanita muda, murni namun penuh godaan. Ketika dia mencium aroma ini, Lindong mengangkat matanya, dan menatap wanita dalam gaun hitam, yang keluar dari ruang pengambilan artikel di samping. Ternyata, itu adalah Mu Qian-Qian dari Sekte Iblis Besar. Saat Lindong melihat Mu Qian-Qian, yang terakhir jelas juga menemukannya. Meskipun yang pertama saat ini masih mengenakan topi bambu di kepalanya, mata indah Mu Qian-Qian lembut seperti air yang mengalir. Segera setelah itu, dia dengan anggun mengambil langkah cepat kecil, tersenyum manis ketika dia berbicara, teman ini sepertinya bukan seseorang dari Provinsi Great Desolate saya kan? Provinsi Great Desolate sangat luas dan dipenuhi dengan banyak orang yang cakap. Bagaimana bisa Nona Mu tahu semuanya? Lindong tidak mengerti mengapa wanita ini, yang memiliki posisi agak tinggi di Sekte Iblis Besar, tiba-tiba mengambil inisiatif dan berbicara dengannya. Namun, dia tidak melupakan sopan santunnya. Meskipun kecantikan di hadapannya begitu cantik sehingga dia akan menyebabkan detak jantung seseorang menjadi lebih cepat, dia mengerti bahwa dia adalah mawar dengan duri beracun. Jika dia memiliki niat buruk, nasibnya tidak akan menyenangkan.
Suara ditekan Lindong terdengar sedikit serak, dan sangat berbeda dari suara aslinya. Menanggapi jawaban Lindong, Mu kian-kian menutup mulutnya dan terkekeh, saat matanya yang indah menyapu seluruh tubuh mantan. Dengan penglihatannya yang luar biasa, dia bisa menebak bahwa wajah di bawah topi bambu tidak boleh terlalu tua. Selain itu, fakta bahwa yang terakhir mampu tanpa berkedip mengeluarkan 100.000 pil yuan murni harus menunjukkan bahwa ia memiliki dana yang besar. Selain itu, dia merasakan bahwa meskipun pria di hadapannya tampaknya hanya memiliki kekuatan tahap penciptaan bentuk, dia terus-menerus merasakan pria itu mengeluarkan aura bahaya yang samar-samar terlihat. Jenis karakter yang sedikit misterius ini layak dijadikan teman. Karena Tuan Muda tahu nama wanita kecil ini, bukankah seharusnya aku juga tahu namamu? Lindong. Lindong ragu-ragu sejenak, dan tidak terlalu menolak. Wanita ini memiliki posisi tinggi di sekte iblis besar, tidak ada kerugian baginya jika dia bisa membuat beberapa ikatan. Jadi Anda Tuan Muda Lin, setelah mendengar ini, senyum memikat muncul di wajah cantik Mu Kian-kian. Tepat ketika dia hendak berbicara, alisnya yang hitam pekat tiba-tiba berkerut sedikit. Hehe, Nona Kian-kian, jadi disinilah kamu berada. Sebuah suara yang agak akrab bagi Lindong terdengar dari belakang. Di bawah topi bambu, alis Lindong sedikit terangkat, saat dia melihat ke belakang, hanya untuk melihat Huazong dari kultus Wa yang mengerikan menyeringai saat dia berjalan. Ketika Huazong berjalan ke sisi Mu Kian-kian, tatapannya yang sedikit feminin berbalik ke arah Lindong, saat matanya sedikit menyipit. Meskipun senyum masih menggantung di wajahnya, dari apa yang Lindong tahu, senyum ini tampak agak dingin. Sepertinya yang pertama masih memiliki sedikit dendam atas fakta bahwa Lindong telah mengambil sajadah akumulasi roh dalam pelelangan sebelumnya. Orang seperti ini biasanya tidak memiliki hati yang murah hati, oleh karena itu, Lindong terlalu memperhatikan tatapan Huazong, saat dia menggenggam tangannya ke arah Mu Kian-kian dan berkata, karena Nona Mu memiliki beberapa masalah, aku akan pergi. Pertama, selamat tinggal. Setelah berbicara, Lindong mengabaikan Huazong, dan langsung berjalan melewati keduanya. Menanggapi sikap Lindong, mata Huazong melompat sesaat, saat matanya berubah sedikit lebih dingin. Lindong tidak peduli sama sekali jika tindakannya akan memprovokasi Huazong. Bahkan jika orang itu memiliki beberapa status di sekte boneka mengerikan, dia saat ini sendirian, dan tidak takut pada mereka sedikit pun. Jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, dia akan lari. Karena provinsi Great Desolate begitu luas, tidakkah mudah menyembunyikan seseorang? Oleh karena itu, dengan sikap serigala penyendiri ini, dia langsung keluar dari area lelang, sebelum menentukan rutenya, dan langsung menuju distrik selatan. The Ancient Heavenly Scales Halberd dapat dianggap sebagai salah satu senjata mematikan Lindong. Teknik Heavenly Scales Halberd yang dia latih perlu mengandalkan yang pertama untuk mengeluarkan kekuatan terbesarnya. Jika dia kehilangan Ancient Heavenly Scales Halberd, kekuatan tempurnya akan turun 10 hingga 20%. Karena itu, dia perlu meminta Master Simbol Jiwa dengan kemampuan nyata untuk secara pribadi meningkatkan tombak sisik surgawi kuno. Selama beberapa hari ini di Great Puppet City, dia telah menemukan informasi tentang semua Master Simbol Jiwa yang terkenal. Master Simbol Jiwa juga dibagi menjadi 3 kategori tinggi, menengah dan rendah, namun Master Simbol Jiwa tingkat tinggi sama langkahnya dengan praktisi tahap manifestasi. Di kota boneka besar, Master Simbol Jiwa tingkat tertinggi hanya berada di tingkat menengah, dan target Lindong kali ini adalah orang ini. Master Simbol Jiwa tingkat menengah ini sangat terkenal di kota boneka besar. Menara 1000 harta karun yang dia awasi adalah eksistensi yang kedua setelah 3 faksi besar, sekte boneka mengerikan, sekte setan besar, dan aliansi bela diri. Menara 1000 harta karun terletak di distrik selatan kota Wayang Besar. Ini adalah zona paling terkenal di dalam kota. Ketika Lindong masuk, dia melihat bangunan besar seperti menara, dari mana cahaya menyebar, pemandangan yang sangat menarik. Lindong mengikuti kerumunan dan berjalan ke menara 1000 harta karun yang sangat populer. Dia tidak langsung melihat berbagai barang yang dijual, tetapi langsung masuk ke aula dalam, di mana seorang gadis pelayan segera maju dan menyambutnya dengan hormat.
Bantu aku mencari Grandmaster Cheng. Aku sudah membuat janji. Lindong berkata dengan sikap acuh tak acuh. Setelah mendengar kata-kata Lindong, gadis pelayan itu jelas terkejut sesaat. Grandmaster Cheng adalah satu-satunya master simbol jiwa tingkat menengah di Great Puppet City. Meminta bantuannya akan menelan biaya setidaknya 20.000 pil yuan murni. Sementara para gadis pelayan terkejut, dia juga buru-buru memimpin. Lindong mengikuti di belakangnya, melintasi koridor, sebelum akhirnya memasuki aula yang luas. Di dalam aula, sebuah kuali besar sedang terbakar. Hal terpenting di aula adalah seorang penatua yang duduk. Gelombang energi mental yang sangat kuat menyebar dari tubuhnya, seperti gelombang yang perlahan menggeliat. Energi mental yang sangat kuat. Ketika dia merasakan gelombang energi mental dari yang lebih tua, keheranan melintas di mata Lindong. Hanya dengan energi mental yang kuat ini saja, yang pertama harus mampu menandingi seorang praktisi tahap penciptaan Qi. Setelah memimpin Lindong ke sini, gadis pelayan dengan hormat mundur dari aula dan mengunci pintu di belakangnya. Grandmaster Cheng, Junior ini dikenal sebagai Lindong. Tolong maafkan saya jika saya telah mengganggu Anda dengan cara apapun. Lindong sangat menghormati penatua ini yang telah mencapai tahap master simbol jiwa tingkat menengah, saat dia dengan sopan menggenggam kedua tangannya dan memberi salam. Ceritakan bisnismu di sini. Grandmaster Cheng melirik Lindong, suara mantan seperti sumur kuno yang tidak memiliki riak. Lindong menganggukkan kepalanya, dan tanpa basa-basi lagi, tangannya menggenggam, saat tombak sisik surgawi kuno muncul. Dengan cap ringan, dia berbicara, Grandmaster, tombak kuno milikku ini tidak lengkap, oleh karena itu hanya harta karun jiwa kelas menengah. Jadi saya ingin meminta Grandmaster untuk membantu saya menyelesaikan langkah terakhir. Sementara dia menjelaskan, Lindong menjentikan jarinya, dan tombak sisik surgawi kuno di tangannya perlahan melayang ke arah Grandmaster Cheng. Ekspresi yang terakhir itu tenang saat dia menerimanya, dan dengan lembut menyeka tangannya di atas tombak itu. Ekspresi heran melintas di wajahnya yang sudah tua, sebelum dia mengangkat kepalanya untuk melirik Lindong lagi, dan perlahan berkata, harta karun jiwa ini agak unik, namun, untuk menyelesaikan langkah terakhir, banyak bahan yang dibutuhkan. Materinya sudah dikumpulkan oleh junior ini. Tangan Lindong melambai, saat beberapa bahan terbang keluar dari tas Qian Kunnya, sebelum mendarat di depan Grandmaster Cheng. Oh! Setelah memeriksa materi, Grandmaster Chen mengangguk, sebelum menjawab dengan nada santai, 50.000 pil yuan murni. Setelah mendengar harga ini, mata Lindong berkedut keras sejenak. Memikirkan bahwa membantu menyelesaikan langkah pemurnian terakhir sebenarnya membutuhkan 50.000 pil yuan murni. Sial, ini terlalu berlebihan. Seperti merobek. Mengutuk dengan keras di dalam hatinya, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya tanpa daya, sambil melemparkan tas Qian Kun. Ini semua pil yuan murni yang dia miliki, dan mulai sekarang dan seterusnya, dia akan benar-benar menjadi jiwa yang malang yang tidak memiliki lebih dari 10.000 pil yuan murni. Grandmaster Cheng dengan tenang menerima tas Qian Kun, dan dengan santai melemparkannya ke dalam kuali di belakangnya tanpa memeriksa isinya. Dia kemudian berbicara dengan suara tanpa nada, pemurnian akan memakan waktu 3 hari. Selama 3 hari ini, Anda dapat tinggal di sini, tetapi Anda tidak dapat membuat suara apapun, atau Anda harus pergi secara sukarela. Selain itu, ada 30% kemungkinan kegagalan, dan jika itu terjadi, bahan tombak kuno akan hancur total. Lindong perlahan menganggukkan kepalanya. Dia sudah tahu semua ini. Meskipun peluang kegagalan 30% menyebabkan dia merasa agak gugup, itu terasa jauh lebih berharga dan melegakan daripada peluang kegagalan master simbol jiwa tingkat rendah, yang melampaui 50%. Fiuh. Setelah mengucapkan doa di dalam hatinya, Lindong juga duduk. Tombak sisik surgawi kuno agak penting baginya, dan dia tidak berencana untuk meninggalkan tempat ini selama 3 hari ini. Itu harus berhasil. Menatap Grandmaster Cheng, yang akan memulai pekerjaannya, Lindong bergumam dalam hati pada dirinya sendiri. Sekian pembahasan alur film Wudong Qian Kun, sampai jumpa besok pagi. Untuk memberi semangat kepada Ruang Novel, jangan lupa subscribe, like,
Share dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Bagikan juga kepada teman kamu, agar mereka juga tahu tentang alur cerita film ini.